Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ibu-ibu kajian Muslimah Raudhah Paris dan baik yang offline hadir hari ini ya, juga yang mendengarkan secara online ya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah atas takdir Allah, atas nikmat Allah yang menggerakkan ibu-ibu ya di tengah kesibukan ya, tengah-tengah berbagai urusan. Allah mudahkan, diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran waktu ya, diberikan kesempatan dan lain oleh Allah, dan kita bisa bertemu hari ini untuk tujuan yang sangat mulia, untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya langkah-langkah kita semuanya pada hari ini ya. Alhamdulillah. Juga salawat dan kita sampaikan ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh yang mengikutinya sampai akhir zaman ya. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ini kajian khusus muslimah ya, tapi tentu saja juga buat yang muslim siapapun juga bisa mendengarkan. Ya ini hari ini saya pagi ini menyampaikan kajian khusus ibu-ibu. Setelah ini saya khutbah Jumat khusus bapak-bapak. Baik, jadi topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjadi wanita yang terbaik ya. Bukan hanya wanita yang baik, bahkan menjadi wanita yang terbaik. Bahkan kita tahu ya, sebagai kodrat wanita selalu ingin tampil baik ya. Ingin tampil yang secara dari penampilan dan lain-lain itu tabiat bahwa dalam urusan dunia kita ingin tidak cuma tampil baik, kalau bisa menjadi yang terbaik. Itu urusan dunia ya. Bagaimana dengan urusan akhirat ya. Yang itu yang kita paling penting, saya mengingatkan diri saya ya dan ibu-ibu semuanya bahwa yang paling penting dalam kehidupan ini adalah penilaian Allah ya. Bukan penilaian manusia ya. Andai kata semua orang baik, bilang kita itu orang baik, bilang kita orang yang ramah ya, bilang kita orang yang
humble, sederhana, apapun itu ya. Tetapi kalau Allah mengatakan kita adalah seorang yang durhaka, orang yang tidak taat kepada Allah, ya, maka itu tidak ada manfaatnya. Ada satu hadis yang mungkin ibu-ibu pernah membahas, misalkan Arba'in Nawawi ya, salah satu hadis yang ke hadis Arba'in Nawawi nomor 19 yang saya bagian akhir dari agak panjang tentang bahwa apa namanya jagalah tentang pertolongan Allah ya. Maka di dalam hadis yang riwayat Tirmidzi ya, hadis ini Hasan Sahih ya, disebutkan pada bagian akhir dari hadis tersebut adalah disebutkan, ketahuilah apabila semua manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan melakukan sesuatu. Semua orang berupaya memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada kita, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan seandainya manusia berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan bagimu. Ini memberikan sesuatu motivasi yang sangat sangat mendasar ya. Kita terutama ketika melihat sebaik apapun orang, kalau sudah meninggal pelan-pelan kita juga lupa. Kalau memperhatikan penilaian manusia, atau saya hidup 2 tahun, 3 tahun itu pindah-pindah negara, bukan cuma pindah kota, tapi pindah negara. Itu maka ujungnya teman-teman yang memang tidak ingin saya usahakan menjaga, tidak ingin menjaga, tidak terlalu melakukan upaya keras untuk menjaga hubungan tetap terjaga, pelan-pelan juga hilang. Seberapa besar pun apa yang kita lakukan kebaikan itu, ya misalkan teman itu seberapa besar pun kebaikan yang kita lakukan upayakan, pelan-pelan juga dilupakan. Jadi kalau kita hidup menggantungkan kepada penilaian manusia, dibilang baik, bilang segala macam pujian yang baik seberapa tinggi pun, ya, maka itu tidak ada manfaatnya jika Allah menilai sebaliknya ya. Jadi perhatikan ini di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita akan bahas adalah bagaimana menjadi wanita terbaik menurut penilaian Allah, menurut penilaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ya, hadis ini Hasan Sahih ya, dari Baihaqi meriwayatkan dari Abu Uzainah As-Sadafi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nisaikum." Khairun nisa artinya sebaik-baik wanita, ya kan? Sebaik-baik wanita adalah al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Idza taqoinallah. Nah, jadi ada 4 ini. Kita pagi ini bahas 4 hal aja. Silakan, Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita, khairun ya, khairun nisa adalah al-walud, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Aku salam. Silakan. Kita akan bahas ya 4 hal ini. Jadi yang disebut wanita yang terbaik itu memenuhi 4 hal ini. Al-wadud, al-walud, ya, al-muwatiyat, al-muwatiyatu, al-muwasiyatu. Ya. Ibu-ibu ya juga
bapak aja satu, kita berdua aja Pak, yang antar aja kita Pak. Jadi yang semoga senantiasa dirahmati Allah ya. Bahwa pertama apa itu adalah al-wadud, al-wadud ya al-wadud. Al-wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Wanita yang terbaik adalah pertama adalah wanita yang hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ini wanita yang terbaik ya. Artinya dia mempunyai hatinya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dan mampu mengungkapkannya keluar ya. Keluar itu dengan kata-kata, dengan sikapnya, dengan gesturnya, dengan bicaranya. Enggak cuma kata-kata ya, cara bicara ya, nada tinggi, nada rendah, itu kan beda. Ya, jadi ini kepada siapa? Tentu saja secara umum kepada semua semua pihak. Tetapi kalau kita urut, kalau wanita yang punya suami, tentu saja nomor satu adalah suami. Setelah itu adalah kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dan seterusnya. Ya, tetapi ini adalah wanita yang terbaik. Artinya dia mampu mengungkapkan kalau kepada suami bentuk cintanya, ya, bentuk perhatiannya, bentuk kasih sayangnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kata-kata yang dipilih dari penampilannya juga, dari gesturnya juga, ya. Jadi ini yang disebut dengan al-wadud, wanita yang penuh kasih sayang. Sungguh ya, dalam kata-kata itu dalam ucapan kita memilih, dalam nulis WA itu ya. Mungkin kita kalau nulis WA ke teman atau apa kadang pakai Assalamualaikum say misalkan. Begitu ke suaminya malah bilangnya, kamu lagi di mana? Pakai tanda seru 5 biji sama tanda tanya. Udah malam kok belum pulang. Kita suka kalau nulis WA ke suami pakai Assalamualaikum enggak? Mungkin keselainnya nulis gitu ke atau ke suaminya malah nggak nulis kayak seperti itu. Jadi, tapi ini saya sungguh kata-kata yang indah, memilih kata-kata yang tepat, yang indah, ini efeknya luar biasa. Eh, Ketika saya menyadari dan berusaha untuk menyampaikan kata-kata yang indah, kata-kata terjaga, itu merasakan efeknya beda. Ketika namanya akhlak itu kan bukan sesuatu, ada orang memang dari kecil akhlaknya baik, tapi kalau saya kebetulan bukan. Artinya berusaha keras memperbaiki diri. Ketika merubah tadinya semuanya ngomong biasa asal keluar tajam. Ketika memilih efeknya beda. Ketika saya merasakan, contohnya anak saya punya 3 anak laki-laki ya, punya anak laki-laki yang sudah gede-gede gitu, sudah gede-gede semua katanya. Ketika saya merubah pola ke mereka bicara hanya, oh bagus, masya Allah, gitu aja. Ngontak anak saya WA aja pakai assalamualaikum gitu kan ya. Itu hubungannya berubah, kedekatan itu berubah. Jadi itu juga di dalam misalkan kita kadang merasa dengan kakak beradik sekeluarga. Coba mungkin dulu ngomongannya bebas tapi begitu kita ya rasanya mendingan kalau ngomong hanya yang baik. Kalau anu dan pokoknya dengan hati, apalagi dengan orang yang dekat, dengan suami, dengan siapa. Ini wanita yang punya rasa cinta itu pertama kali di sini yang dimaksud al-wadud adalah dia mampu menyampaikan, mempunyai cinta ditunjukkan juga pertama dengan ucapannya. Tentu saja nanti dengan tindakannya, ya, juga penampilannya, dan lain bentuk cinta. Artinya seperti itu.
wanita di rumah itu juga sebenarnya penting untuk menjaga supaya seperti rumah yang bersih, penampilan yang wangi, ya seperti itu bukan perkara kecil sepele karena Rasulullah kadang-kadang pernah ketika ketika mau ditawarkan seorang wanita suruh ngecek bagaimana bau mulutnya. Ya, ini penting sekali kalau orang udah keluarga kok mulutnya sampai bau itu masalah besar. Betul-betul harus dijaga seperti itu ya, masalah seperti itu. Jadi pertama ini adalah masalah yang diucapkan ya. Eh, jadi kalau kita perhatikan al-wadud ini pertama adalah kalam ya. Pertama adalah kita bicara tentang jadi kita bicara pertama adalah masalah ucapan ya. Ucapan ini dipilih yang bagus, kemudian perhatikan ini, intonasinya, volume suaranya, ya, tidak nada tinggi, tidak nada membentak, juga tidak yang sifatnya nyinyir, yang sifatnya nyindir. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini seperti kita sama sama anak-anak atau sama siapa ya, sikap-sikap seperti ketika mereka melakukan sesuatu ya, eh, kita itu menahan diri kalau ada kesalahan. Kadang-kadang mudah sekali kita kalau ada kesalahan, bet, 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 gitu kan. Tetapi ternyata salah satu yang penting ya, itu kita kadang-kadang kalau kesalahan kecil yang tidak terlalu besar, lebih baik menahan diri. Gak usah harus dikomentari. Ternyata lebih bagus kehidupan itu berjalan lebih baik. Ketika kita tutup mata pada perkara-perkara yang tidak penting. Jangan terlalu banyak mikir yang perkara yang tidak anu. Jadi itu membuat diri kita juga lebih 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 sehat. Ada orang yang umurnya sampai 70 saya bilang apa salah satu nasihat karena orang tua itu maaf ya salah satu dalam agama disebutkan berkumpul dengan orang tua kita paling nggak mendapatkan nasihat dari pengalaman. Salah satu ketika dibilang apa yang saya itu pokoknya nutup mata terhadap perkara-perkara yang tidak penting, pura-pura nggak tahu. Itu penting juga. Jadi kadang-kadang kalau mau misalkan ada satu terutama ke keluarga atau mungkin ada mau komplain atau ke suami atau ke anak gitu, maka lakukanlah juga tidak saat kita sedang jengkel. Sungguh yang terbaik ketika kita nggak enak itu, misalkan suami pulang kok terlalu malam nggak ngabari misalkan, lebih baik diam aja, dilayani aja dulu. Nanti cari waktu yang tepat baru ngomong, ya. Karena kemarahan, omongan ketika memberi nasihat pun ke anak misalkan, pada saat kita marah, ujungnya kadang-kadang hanya pengungkapan emosi kita, tidak menjadi malah menjadi menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Jadi contoh, saya kasih contoh aja lah. Contoh yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Khadijah, ya, oleh Khadijah. Sebentar saya mau mute ini. Contoh yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah ini ketika suaminya dalam kondisi gelisah, ya. Kalimat Khadijah ini menjadi catatan para ulama, ya. Yaitu apa? Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, kondisi gelisah, maka ucapan Khadijah kepada suaminya ini luar biasa. Apa ucapannya Khadijah? Demi Allah, dia maksudnya Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau selama-lamanya. Kepada suaminya ini mengatakan, sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau seorang yang selalu berkata jujur. Engkau seorang yang memikul beban orang lain yang susah. Orang yang engkau senantiasa memuliakan tamu serta menolong orang dalam yang menegakkan kebenaran. Jadi dipuji habis suaminya dengan mengatakan tidak mungkin Allah menghinakanmu karena apa kualitas suaminya seperti itu yang dilihat oleh Khadijah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi.
apakah kita boleh ya suami istri saling memuji seperti itu? Ya, tujuannya untuk mengungkapkan rasa cinta, menguatkan hati seperti itu. Ya, bukannya kalau lagi suaminya lagi down atau ada sesuatu malah ya kamu sih dikasih tahu sejak dulu nggak mendengerin salah sendiri ya misalkan tidak. Jadi ini contoh ya ucapan Khadijah ini luar biasa dan Khadijah ini adalah yang disebutkan eh, di dalam hadis Sahih disebutkan bahwa satu saat itu Khadijah ya eh, Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril ini, sedang bersama malaikat Jibril ya. Kemudian malaikat Jibril berkata ya, wahai Rasulullah ya, inilah Khadijah yang datang menemuimu dengan sebuah tempat yang berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Ya. Ya, ya, ya. Jadi ya, dia datang kepadamu maka sampaikan, ini sampaikan bahwa Robnya telah memberikan salam kepadanya. Jadi Khadijah ini wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Dan berikanlah berita gembira kepadanya, dia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan di dalamnya. Ini saya mau ini tentang wanita yang sangat mulia, Khadijah. Ya, saya ingin menyampaikan di poin ini terkait dengan al-wadud itu bahwa disebutkan di sini mendapatkan rumah yang terbuat dari mutiara yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya, ya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa Khadijah itu sebagai istri tidak pernah mengangkat suaranya dengan nada tinggi kepada suaminya. Tidak pernah nikah berapa tahun? Ibu-ibu pernah nggak? Ya, apa tidak apa? Pernah. Semoga tidak pernah. Kalau pernah mungkin tidak. Jadi seperti itu. Jadi contoh salah satu sebab Khadijah disebutkan mendapatkan rumah dari mutiara yang di situ. Kenapa ditambahi dengan kalimat tidak ada hiruk pikuk gitu ya? Karena di situ salah satu para ulama menjelaskan karena Khadijah tidak pernah kepada suaminya mengangkat suaranya. Insya Allah ya tentang kita hanya sekedar ini suatu contoh yang luar biasa dari salah satu Khadijah ya artinya ya istri salah satu dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi ini yang pertama adalah ucapan al-wadud pertama adalah ucapan dijaga. Yang kedua adalah juga menarik di hadapan seorang wanita itu menarik di rumahnya itu membuat senang lah. Makanya kan doanya itu kan Allahumma apa hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu memang menyenangkan karena dia seorang yang memang baik agamanya, taat, tetapi menyenangkan. Ketemu lihat istri itu senang, bahagia. Laki-laki yang paling dibilang bahagia itu kalau laki-laki betah di rumah ngobrol sama keluarga paling betah. Itu udah. Itu karena kalau dia bahagianya di luar itu nggak betul-betul bahagia itu. Kalau bahagianya kalau di rumah ngobrol ngumpul sama keluarga itu saat yang paling bahagia. Karena memang melihat keluarganya sangat menyenangkan, ya. Jadi ini adalah salah satu disebut karena di situ yang disebut dengan al-wadud di sini adalah memang membuat rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan itu membuat rumah jadi senang nggak menyenangkan itu kuncinya di istri, di istri pulang ke rumah kok istri nggak di rumah itu rasanya kayak nggak pulang ke rumah kalau saya.
Pusing ini. Seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ini adalah terlihat di dalam memang penampilannya, merawat rumah, merawat diri, dan lain-lain. Juga di sini adalah memang terkait dengan akhlak ya tentu saja. Rasa cinta itu ditumbuhkan di dalam hubungan akhlak yang baik, di dalam gesture, dalam sikap, juga ketika menjalankan, menyiapkan segala sesuatu, mengurus segala sesuatu dengan baik ya. Ini adalah pertama al-wadud. Al-wadud dengan adalah seorang yang mempunyai penuh rasa cinta. Itu wanita yang terbaik adalah mempunyai rasa cinta. Artinya rasa sayang, penyayang. Ya, seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu sudah mempunyai sifat-sifat ini, maka ditingkatkan. Kalau belum, maka dirubah kebiasaan. Saya kan ngomong, akhlak itu ada dua. Ada yang memang sudah bawaan. Ya, saya punya anak misalkan nomor dua itu saya suka ngomong kalau kamu bisa bikin marah anak saya yang nomor dua itu Ibrahim itu tak kasih hadiah lah. Hebat kalau bisa bikin marah ya, sangat memaafkan, sangat memahami orang, perasaan sulit. Tapi kalau yang lainnya kalau saya gampang sekali marah, tapi ternyata itu bisa dirubah, berusaha. Jadi kalau ada hal-hal yang selama ini gampang nyindir, gampang nyinyir ya, mungkin apa namanya, maka minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita ingin merubah diri, maka pertama kali adalah minta tolong kepada Allah. Ya, akhlak itu adalah perkara besar, ibadah yang nilainya besar, tapi apa doanya untuk berubah akhlak? Allahumma ahdini li aksanul akmal wa aksanul akhlak. Artinya apa? Ya Allah berilah aku hidayah supaya mempunyai akhlak yang baik. Itu kemudian kita berusaha. Tadinya gampang marah, gampang nyinyir dan lain-lain, berusaha. Jadi tentu saja tidak otomatis. Misalkan tadinya bicara dengan nada tinggi, kemudian gampang nggak enak, kemudian ini butuh pengorbanan ya, pengorbanan hati yang namanya merubah mudah memaafkan dan lain-lain itu butuh pengorbanan. Tapi akan Allah mudahkan kalau kita memang jujur, artinya bersungguh-sungguh. Baik, yang kedua adalah al-walud. Jadi al-wadud, yang kedua al-walud. Al-walud ini adalah subur dan banyak mempunyai keturunan, banyak mempunyai anak ya. Saya akan mulai seperti ini dulu supaya tidak salah menyangka. Jadi ini memang salah satu kelebihan karena Rasulullah SAW ingin adalah umatnya banyak seperti itu sehingga mempunyai adalah berbangga-bangga dengan keturunannya yang banyak ya. Dan Masya Allah nanti hubungannya kenapa keturunan ini adalah luar biasa coba. Kalau dan banyak sekali apa para ulama-ulama besar dan lain-lain itu apa lahir karena didikan ibu-ibu yang luar biasa. Bisa sukses yang luar biasa seorang wanita adalah ketika dia mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu Masya Allah pahala jariah mengalir ya. Luar biasa itu amalan yang luar biasa. Jadi makanya melahirkan, tetapi saya nyampaikan kalau Allah tidak memberikan keturunan maka bukan berarti tidak bisa mencapai derajat sebagai wanita terbaik. Karena istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keturunan, mempunyai anak dari Rasulullah hanya Khadijah, ya. Aisyah sama sekali tidak punya anak. Dia wanita yang sangat mulia. Ya, jadi tetapi yang dipermasalahkan seorang bisa mempunyai anak nggak mempunyai anak. Child free. Ada kan sekarang itu seperti itu. Enggan, males, repot, ribet, ya kan? Coba itu. Tanya Bu Yanyan anaknya 4 itu butuh 5. Salah saya. Oh, salah. Salah. Ibu saya 11 ya. Salah. Itu wanita-wanita seperti itu. Capeknya segala macam. Itu pahalanya balasannya Masya Allah.
Jadi ini juga termasuk kriteria yang wanita yang terbaik ya, bahwa ini memang terkait beda masalah dengan memang Allah tidak memberikan keturunan, maka adalah tetap bisa mencapai derajat terbaik. Tapi yang jadi masalah, maka jangan sampai ya kamu coba kayak kemarin apa namanya, orang sini kadang heran kalau orang Muslim itu nyusui sampai 2 tahun. Kok 2 tahun lama sekali ya? Kalau yang sibuk kerja buat orang-orang itu kan jadi pertanyaan. Jadi pengorbanannya luar biasa, ya. Pengorbanannya luar biasa. Dan kalau dan memang orang, apalagi kalau wanita-wanita di Indonesia itu secara umum, selain secara Islam memang juga secara kultur juga memang melayani dan mengurus suami ya. Sebagian wanita yang sudah sibuk kerja di luar, jadi kerja itu pulang tetap aja dia juga ngurusi semuanya. Jadi memang luar biasa ya. Jadi kalau kalau jadi ini adalah juga wanita yang terbaik, adalah wanita yang memang khusus di dalam terkait tentang mempunyai keturunan, senang mempunyai keturunan, berusaha mempunyai keturunan. Berusaha, ya tentu saja berusaha berusaha nikah, kemudian nikah adalah senang untuk mempunyai keturunan dan berusaha menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Dan ini saya selalu ingatkan, jangan terlambat. Orang-orang yang terlambat setelah anaknya besar baru berusaha, ya mungkin bisa, tetapi lebih berat. Sejak kecil, jangan menyesal setelah besar. Karena banyak yang datang, yang mengeluh, tetapi anaknya sudah besar. Ya, yang kemudian kesulitan. Anak sudah umur 18 tahun nggak mau sholat dan lain-lain, sikapnya ke orang tua. Ya saya selalu ngomongkan, didik anak sejak kecil untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk selalu hormat kepada, apalagi kepada neneknya, apalagi juga kepada saudara-saudara. Itu perkara besar. Karena apa? Itu saya selalu ngomongkan anak saya, kalau kamu mau jadi apa saja, kunci mau bahagia dunia akhirat, kalau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Include, aku bilang, masuk ke situ kamu harus sangat baik kepada nenek kamu dan lain-lain. Ya, yang kalau nenek saya itu salah satu ibu mertua saya yang tinggal sama anak saya itu, kalau ditinggal sama cucunya itu bingung, tinggal sama lainnya tenang aja gitu kan ya. Karena memang diajari dari kecil ini penting. Kalau nggak besar, banyak sekali anak-anak setelah besar nggak hormat, dikasih tahu yang perkara penting tidak taat, itu berat. Ketika masalah besar apa? Masalah perjodohan, masalah lain-lain dan lain-lain, yang masalah-masalah keputusan-keputusan besar, kok tidak mau lagi mendengarkan omongan orang tua, sulit kita. Ada orang sudah anaknya besar, saya mau ngomong sama anak aja bingung. Ya, nggak tahu gimana caranya. Berat. Ya, saya bilang kalau jadi orang tua, kalau saya ngomong anak saya, kalau orang tuamu ngomong sama kamu saja, mau ngomong sama pakai mikir, bisa jadi kamu anak durhaka, aku bilang. Artinya berarti selama ini kalau orang tua ngomong responnya nggak positif gitu kan? Itu dan ini kunci kebahagiaan anak sendiri, saya katakan. Kamu mau jadi apa saja itu akan tercapai kalau kamu adalah menjadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ibadah, diniatkan ibadah kepada Allah. Diniatkan ibadah kepada kita, ngajari mereka bukan karena timbal balik, enggak, untuk kebahagiaan mereka, untuk kebahagiaan diri kita. Salah satu kunci buat ibu-ibu ya yang masih punya orang tua, ingat itu. Ya, selain tentu saja nomor satu adalah berbakti kepada suami, berbaik kepada suaminya, jangan mengorbankan karena ngurus orang tua, kemudian tidak mau tidak meninggalkan urusannya kepada suami, itu juga tidak betul, itu sesuatu yang salah juga. Jadi ini yang ketiga adalah al muwatiyah. Al muwatiyah itu adalah di sini adalah seorang yang cenderung apa? Eh, Setia, suka mendengarkan, nurut, taat. Ada masalah ketaatan di sini yang terbaik. Jadi artinya seorang yang pintar
mau mendengarkan, cenderung untuk mudah untuk taat. Ya, artinya respon cenderung positif. Ketika dikasih tahu bagaimana, dan tidak ada di dalamnya kesombongan. Ya, ada merasa yang lebih. Nah, ini terutama misalkan wanitanya karirnya lebih tinggi, lebih pinter di sekolahnya dan lain-lain. Ini yang harus dijaga betul ini. Ya, sikap untuk taat kepada suami cenderung untuk cenderung untuk responnya positif, ya, mau mendengarkan dengan baik. Ini adalah saya sampaikan sebagai ciri wanita terbaik yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, artinya eh, jadi kadang-kadang kita, misalkan contoh lah, artinya kalaupun kita sudah tahu, ya, misalkan ke suami, misalkan lah contoh lah, tiba-tiba suaminya terus cerita, oh ternyata ini saya saya baru tahu, ternyata kalau kita mau keluar rumah supaya wudhu itu supaya kita kalau wudhu di luar rumah nggak perlu lepas sepatu, cuma diusapkan di atas kaos kaki aja gitu. Itu syaratnya ternyata saya baru tahu, kaos kakinya harus yang menutup mata kaki, bukan kaos kaki yang pendek kaos kaki olahraga itu, dan kita harus wudhu dari rumah. Saya baru tahu. Terus dia bilang, baru tahu, saya sudah 15 tahun yang lalu udah tahu, jawabannya gitu misalkan. Ini jangan. Baru walaupun kita udah tahu, jangan diremehkan. Ini sebenarnya berlaku kepada semua orang, juga ke anak-anak kita. Anak kita semangat cerita, walaupun ada kisah ulama yang ketika ada seorang pemuda menceritakan tentang salah satu dalil hadis segala macam. Jadi ulama itu mendengarkan, ya, disebutkan bahwa seolah-olah dia saya baru mendengarkan, baru tahu. Kemudian orang tahu, padahal dia ngomong, saya sudah tahu apa yang disampaikan pemuda itu sebelum pemuda itu lahir. Tapi dia seolah-olah kayak baru tahu. Ini penting untuk jangan, kadang ke orang baru ngomong belum selesai aja udah potong, ngomong apa kamu, saya udah 10 tahun tahu, lalu tahu itu cerita itu, kemana aja kamu baru ngasih tahu sekarang. Nah, ini ya, sikap yang ini meremehkan, ini kan ada unsur kesombongan di situ kan, itu yang harus, salah satu yang disebut dengan siat muawatiyah itu cenderung taat, cenderung nurut, ya, dan mudah. Ini nggak gampang. Saya tadi omongan tadi tentang ilmu mendengarkan dengan baik, dengan gesture, ya. Berusaha kita kalau orang ngomong itu dihadapin gini, ngadep gitu loh. Dengarkan gitu, ya, apalagi kepada yang sepuh gitu, panjun ngapunten nih Pak. Misalkan gitu, ya, seperti itu sikap kita. Sungguh itu perlu dilatih, ya, itu dilatih, jadikan kebiasaan. Ya, ini efek, coba deh nantilah. Ini yang saya omongkan tadi itu, mulai dari sikap cinta tadi, dan kemudian al-wadud, al-walud, kemudian al-mu'atiyah. Praktekin deh. Kita belajar agama itu kan bukan belajar teori nih. Prakteknya dalam hidup, praktekin. Rasakan perubahan yang terjadi, gitu kan, ya. Rasakan perubahan yang akan terjadi. Yakin saya. Ini ya, hakul yakin ini apa kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan omongan saya, ya. Jadi sikap ini yang menjaga diri seperti itu, ya. Hati-hati, ya. Perkara untuk tidak membuat marah suami itu perkara besar dalam keluarga, terutama buat istri. Maka juga jangan jaga, jadi suami itu juga sangat sangat, saya ngomongkan nih anak saya yang menikah, kamu itu kalau marah hati-hati, kalau bisa tutup mulutmu, diem. Kalau nggak bisa diem, kamu masuk masjid itu, ngaji di masjid kalau perlu. Karena ini yang paling bahaya kalau sebagian orang itu kalau sampai kemudian ngomong cerai, ya kan, yang bisa mencari kan suami kan, kalau marah. Jadi makanya ini hati-hati juga wanita itu menjaga, karena ada hadis tentang apa,
ada 3 golongan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi ya, sangat terkenal, mungkin ibu juga pernah dengar tentang ada 3 golongan yang sholat mereka, ini sholat loh, ibadah yang sangat penting, tidak melewati telinga mereka. Maksudnya sholatnya itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah pahalanya. Tidak melewati telinga-telinga mereka, yaitu salah satunya istri yang melewati 1 malam, tetapi sementara dia membiarkan suaminya marah kepadanya. Keki suaminya marah, pura-pura dicuekin aja, santai aja, nggak peduli. Dia tidak berusaha membiarkan seperti itu, ya. Maka ini juga jangan sampai ya di rumah seperti seperti itu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, wah ini saya merhatikan waktu ini, sorry kepanjangan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah muasiyah. Al muasiyah ini yang keempat adalah suka membantu, mendukung suaminya, senang membantu suaminya. Artinya setia di samping suaminya, suaminya mau harus ada tugas belajar, pergi dari Jogja ke Paris ya ditemenin gitu, misalnya di support itu ya. Ya Pak Dokter ya. Ya seperti itu contoh. Jadi ini setia untuk apa, punya ide, punya ide baik, dibantu, support ya. Support konsep untuk menjadi pendamping setia, follower setia, ya. Artinya selalu menghadapi sesuatu dengan bareng-bareng ya, kecuali maka disebutkan kecuali ada dalam kondisi susah, kondisi berat, adalah tetap mendukung dengan baik. Juga maka ulama-ulama, sebagian ulama dulu menceritakan istri-istri para ulama zaman dulu itu mengatakan kepada suaminya kalau pergi bekerja maka juga mengingatkan, tetapi supaya tetap mendukung dalam masalah syariah ya, mengatakan kepada suami yang mencari maisah, mencari rezeki keluar rumah, mengatakan kami istri kami itu siap, tidak masalah mengalami kesulitan-kesulitan dunia, tapi kami tidak sanggup untuk menerima perihnya penderitaan di akhirat. Maka pulanglah hanya bawa dengan yang halal, jangan bawa ke rumah sampai sesuatu yang haram, ya kan? Dukungan seperti ini penting, ya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi itu kan juga bisa jadi karena berusaha memenuhi keinginan keluarga. Ya kan? Maka di dalam keluarga itu, kalau keluarga sikap qanaah, yang paling bisa keluarga itu bisa qanaah, bisa menerima, bisa bisa menikmati apa yang Allah berikan. Qanaah artinya ya, itu salah satu yang sangat menentukan. Apabila istri itu qanaah, maka mudah buat seluruh keluarga itu qanaah. Kuncinya di situ secara umum, ya. Jadi kemudian karena waktunya hampir habis, saya tutup. Maka di sini Rasulullah, ini yang paling penting, hadis ini kemudian ditutup pada bagian akhir dengan Rasulullah, ya, ida taqaunallah, apabila apabila apa? Apabila wanita tersebut bertakwa kepada Allah. Ini untuk saya menyampaikan. Jadi maksudnya hadis ini apa? Kenapa ditutup? Apabila dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya dia melakukan semua itu ikhlas karena mencari keridhaan Allah. Bukan untuk menyenangkan manusia semata. Bukan untuk menyenangkan suami semata. Bukan. Kalau saya ngomong, saya berusaha berbuat baik kepada istri karena saya bisa menjadikan istri saya supaya masuk surga. Saya berbuat ini semuanya adalah untuk mencari keridhaan Allah sehingga seluruh keluarga bisa sama-sama masuk surga. Jadi yang disebut adalah kita dan ini sungguh. Kalau kita melakukan sesuatu karena mencari keridhaan Allah, nanti apa? Kadang-kadang ketika menyampaikan panjang lebar seperti ini, oh, saya sudah baik, suami saya gitu-gitu aja. Apa? Karena dia tujuannya manusia. Ya kan? Istri Firaun. Istri Firaun masuk surga. Tentu saja lebih baik juga nggak, saya nggak ngomong, nggak bilang suami ibu-ibu Firaun, nggak kan sama sekali. Saya aja ngomong, jangan keliru. Maksud saya ngomong ekstrim.
ekstrim, ya kan? Kalau nanti akan muncul pertanyaan, wah suami saya sudah baik, itu juga gitu-gitu aja. Ini kalau sesuatu kita berbuat baik kepada orang lain, semuanya adalah tujuannya bukan untuk mendapatkan balasan manusia, adalah mencari ridho Allah. Ini menjadi yang terbaik. Sodakoh yang terbaik apa? Kalau ikhlas, karena mencari ketakwaan kepada Allah. Makanya sahabat yang salah satu kita adalah Rasulullah mencintai apa? Mencintai orang miskin. Karena kalau kita nolong orang miskin, membantu orang miskin, kita kan nggak bisa ngarepin apa dari orang miskin. Nggak bisa ngarepin balasan dunia. Juga dalam masalah keluarga seperti maka Allah kemudian di sini hadisnya Rasulullah menutupkan jika dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya melakukan semua itu ikhlas. Melakukan semua itu ikhlas mencari keridhaan Allah. Eh, saya dikasih waktu 40 menit, nih kira 45 menit. Tadi mulainya kayaknya 11.20 sekitar. Jadi saya kira saya berusaha disiplin, tapi tadi mulainya agak terlambat ya. Tapi alhamdulillah ya. Saya kira saya tutup dan saya buka dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Ya. Ya, 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 ya. Saya itu ngisi khotbah Jumat di KBRI itu kan masuknya jam 13.50 tadi diumumkan. Jadi kalau dari sini ke sana sekitar apa? 40 menit lah ya kalau pakai Bolt ya. Seperti itu. Jadi ya kita mungkin sampai paling lama 12 ini kalau sampai 12.20 mungkin habis itu supaya sempat apa? Ya. Ya. Ya, ya. Ya bisa bisa. Ya. Ya. Ya, 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 ah, baik. Ya, nah, nah, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya tentang pendidikan anak ya. Bagaimana seorang tua yang sudah sejak kecil mendidik anaknya ya sesuai agama, mendidiknya dengan tekun. Kemudian setelah besar berubah, pemabuk,
mungkin kehidupannya kacau lah artinya dengan maksiat, mungkin juga meninggalkan agama dan lain-lain. Wah, pertanyaannya apakah ini kesalahan orang tua atau seperti apa ya? Maka ya, ya. Jadi ini pertama kali bahwa ketika kita bertugas mendidik anak ya, mendidik anak-anak kita ya itu tentu saja betul apa yang kita lakukan sejak kecil sesuai syariah. Kemudian kita juga ternyata yang didik anak kita nggak cuma kita. Ada handphone, ada teman, ada sekolah, ada tetangga. Kalau dia kerja ada tempat kerja, ada segala macam. Ya, faktornya nggak cuma kita. Ya, maka di sini pertama tentu saja kita berusaha sebaik-baiknya. Kita juga berdoa, ya. Dan kasus seperti Ibu sampaikan itu banyak. Akhirnya sebagian orang mengatakan, saya 18 tahun mendidik anak saya, ketemu temannya yang salah cuma 2 tahun, berubah semuanya. Yang 17 tahun hilang, yang 18 tahun hilang. Ini kasus yang banyak. Jadi memang tantangannya kadang-kadang adalah setelah anak itu mulai ABG itu, mulai SMA, mulai segala macam itu tantangan menjadi saya ngalami sendiri agak seperti itu ya. Maka saya sampaikan gini, tentu saja satu dengan doa. Yang kedua ingat, salah satu pendidikan anak dalam masalah agama ini jangan hanya berhenti kepada rajin ibadah-ibadahnya, tapi kuatkan juga keimanannya, akidahnya, keyakinannya terhadap akhirat, keyakinannya bahwa semuanya ada balasannya. Akidah agama itu juga harus dikuatkan. Orang mau sholat 5 waktu ke masjid, jalan repot, hujan, segala macam. Kenapa? Itu tanda keimanan karena yakin tentang akhirat. Ketakutan terhadap siksa akhirat itu harus ada di dalam dada seseorang. Dan saya menemukan orang-orang yang takut dengan akhirat itu kematiannya indah. Dan itu kenal secara pribadi. Satu itu dalam masalah agama, dalam pendidikannya itu. Jadi yang ngomong belum tentu semuanya berhasil karena nanti jadinya apa itu nanti juga ya, sudah anaknya Nabi Nuh juga seperti itu ya tidak berhasil ya, tapi saya hanya memakan prosesnya dulu. Yang kedua, setelah pendidikan anak seperti itu mendoakan, maka yang kedua perhatikan pendidik-pendidik di luar kita. Salah satu tugas yang sangat besar dari orang tua menjaga pertemanan dari anak-anak kita. Jangan dibiarkan leluasa bebas, usahakan diarahkan supaya mempunyai sahabat-sahabat yang soleh. Dijaga itu. Dijaga itu di dalam masalah pertemanan, juga dikontrol di dalam apa yang dilihat di handphonenya, dan lain-lain. Karena lingkungan pergaulan. Ya, dan juga kadang-kadang juga orang yang hanyut dalam masalah dunia, maksiat dan lain itu kadang proses dari pergaulan lingkungan dan kadang-kadang bisa berlangsung dengan sangat cepat. Ada orang yang kemudian ini ada letak semuanya tadinya orang tua begitu bangga, bekerja, kelihatannya semuanya sukses, tetapi kemudian tidak kuat dengan kesuksesan dunia jatuh dalam maksiat, ya. Bahkan sudah berkeluarga. Itu juga banyak kasus seperti itu. Jadi tapi saya sampaikan, kalau terjadi seperti itu gimana? Saya kasih contoh ini. Ketika Nabi Nuh, ini sudah banjir ini. Sudah banjir. Ya kan? Dipanggil anaknya supaya naik kapal. Anaknya nggak mau kan? Apa panggilannya ke anaknya? Ya bunaya. Ya bunaya itu apa? Panggilan kalau dalam bahasa Arab bentuk sangat sangat sayang ke anaknya. Jadi jangan mengatakan ke anaknya ini walaupun bahkan saya ekstrimnya anak itu kafir, anak itu seperti itu. Jangan pernah berhenti selama dia masih hidup. Itu masih ada kesempatan.
Nabi Nuh itu sampai kata terakhir mengalir, ya bunaya wahai anakku, naiklah ke kapal. Yang dinilai di kita usaha kita, doa kita, usaha kita. Dan kalau sudah remaja, sudah besar, saya sampaikan tadi, kuncinya menjaga hubungan baik, menjaga hubungan yang dekat. Yang sungguh saya ngomong, saya merubah style betul dengan tiga anak laki saya ketika mereka balik, mereka besar, saya batasi yang namanya mengasih tahu, ngomel, bagus kamu. Top, Masya Allah, bro, Masya Allah. Seperti itu. Istilahnya cuma gini-gini aja. Ngomongnya deket, segala macam. Kalau mau ngomong yang anu, caranya yang bahasa halus. Walaupun saya kalau mau ngomong apa aja juga. Tetapi anak diajari tetap taat, anak juga hati-hati kepada orang tua. Tapi menjaga hubungan batin, ya bonding istilah bahasa sekarang ya. Perhatikan bonding kita dengan anak-anak kita. Jaga jauh. Saya itu walaupun anak saya udah kuliah itu namanya setiap sekontak-kontak itu ada sepekan sekali pengajian harus hadir mereka itu nggak boleh nggak ada. Sudah keluarga juga tetap supaya bonding ini tetap menjaga ini silaturahim juga kan silaturahim kan seperti itu. Jadi itu satu dengan doa, satu mengajarkan dari kecil dan kasus seperti itu adalah juga yang tetap baik jauh lebih banyak ya. Kalau kita belajar kurva normal, kalau kalau kita kurva normal ini ada Pak PhD ini di sini. Kurva normal itu kan yang mayoritas kan yang di tengah-tengah. Kalau orang tuanya yang usahakan baik juga jadinya baik. Tetapi ada juga titik yang orang tuanya didik sebaik-baiknya bagian yang sedikit, tetapi anaknya jadi nggak baik. Ada kan? Tapi juga ada titik kebalikannya, orang tuanya ngaco, orang tuanya pemabuk, orang tuanya nggak karuan, anaknya jadi ulama. Ada nggak? Ada. Tapi kita ngomong yang mayoritas di titik kurva normal seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Tentang rahasia, apa yang harus dirahasiakan ke anak ya. Ini kita ngomong anak yang udah gede ya, bukan anak kecil, dewasa ya. Ya, kalau sudah dewasa 24 sama 32. Eh, seumuran juga dengan anak-anak saya berarti. Jadi jadi gini, secara umum agama ini mengatur gini. Di rumah sebenarnya kita usahakan terutama kalau bagi ibu juga secara umum juga punya anak yang masih kecil ya. Kalau bisa kalau kita bertengkar sama suami ada beda pendapat, ada bertengkar atau ribut, kalau bisa anak nggak tahu. Pertengkaran itu kalau bisa eh, apa saksinya cuma tembok aja lah sama cicak sama nyamuk gitu aja lah ya. Anak nggak usah tahu kalau bisa usahakan itu ya usahakan di situ juga secara umum apa namanya eh, ada larangan-larangan anak kalau yang tiga diperhatikan kalau anak itu mau masuk ke kamar kita harus suruh minta izin ya. Ya, karena hubungannya juga kalau anak sudah dewasa juga kalau anu kalau macam tetap aja ada tidak berarti walaupun ibunya pun sekalipun ya kalau anak laki-laki juga tidak boleh melihat seluruh semuanya seperti suaminya kan ada tetap aja bukan seperti keluar rumah tapi ada tidak seluruh ya seperti itu harus saja kalau kemudian
hal-hal yang lain yang kemesraan yang dan lain juga harus di dalam batas tertentu harus dijaga seperti itu. Tetapi secara umum sebenarnya ya, secara umum ketika anak itu dewasa, maka dilibatkan di dalam untuk bicara terbuka, jadikan sebagai teman, dia juga diminta pendapatnya, ya kan, sebagai kayak kalau makin dewasa itu kan kalau ada keputusan-keputusan keluarga, mereka juga diajak diskusi, dilibatkan, itu baik. Ya, sikap tadi kemudian melibatkan menjadi walaupun karena kemudian kedekatan itu tadi salah satunya Masya Allah dengan memberikan hadiah itu sangat baik ya, saya tadi contoh ya. Karena memberikan hadiah adalah juga sampaikan salam dan memberikan hadiah itu kan untuk supaya saling mencintai ya kan ya. Jadi itu satu yang baik. Kemudian eh, jadikan mereka justru lebih banyak obrolan-obrolan yang dekat secara umum. Tapi kalau ada yang sifatnya rahasia secara umum, kita adalah tidak membuka aib. Aib itu maafkan misalkan contoh. Saya kata ekstrimnya aib ya, aibnya aib. Ada seorang wanita misalkan tadinya punya aib lah. Misalkan ekstrimnya ekstrim sampai berzina tapi udah bertobat jadi baik. Tapi ketika mau menikah tidak harus disampaikan. Aib yang kalau kalau kecuali aib yang jadi aib hal-hal yang aib yang secara ada batas-batas yang harus disampaikan, ada yang tidak tergantung kondisinya. Tetapi secara umum aib itu tidak untuk hubungannya kita selama kita sudah bertobat kepada Allah selesai. Jadi jangan aib anak kita juga nggak boleh ya kita ya nyebarkan ke orang lain, kalau bisa namanya ke depan orang lain ya hanya pujian-pujian ke anak. Kadang kita suka cerita orang tua sambil ketawa-ketawa tentang anaknya, tetapi yang sebenarnya anaknya nggak suka diceritakan ke orang lain, nggak boleh. Ya, juga jadi yang secara umum adalah tidak perlu membuka aib. Kemudian jadikan secara umum adalah sebagai bentuk teman seperti biasa. Dan secara umum tidak ada yang artinya secara spesifik untuk secara syariah untuk di disembunyikan ya, artinya kalau perkara-perkara yang penting anak bisa diajak bicara maka tidak masalah. Secara umum seperti itu Bu, secara umum seperti itu Bu. Semoga Allah merahmati Ibu sekeluarga. Masya Allah. Alhamdulillah hubungan anak dekat itu bukan perkara mudah ya. Oh ya, ya. Ah itu. Eh, Ya, ya. Bagus, bagus, bagus sekali. Ya, saya kunci dengan anak-anak justru kalau udah gede kedekatan, bonding kedekatan, hati keterbukaan, insya Allah. Ya, boleh. Ya, makasih Bu, makasih, makasih. Oke, Masya Allah. Doain, iya doain kita. Amin, 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 amin. Baik, Bismillah. Jadi ini kita ya ibu-ibu ya, bahwa kita tinggal juga di Paris seperti ini, bisa berkumpul, kemudian belajar agama, ya saling menyemangati, saling tolong menolong, ya mudah-mudahan Allah menjaga untuk bisa istiqomah ya, walaupun kadang ini butuh repot, butuh effort dan lain-lain, kan, tapi ini adalah ibadah yang sangat mulia ya, yang jadi salah satu ketika Allah, salah satu tanda Allah.
akan memberikan kebaikan kepada kita adalah apabila kita memang senang belajar agama. Itu tanda. Ya, jadi jaga ini. Dan kemudian kalau tadi saya sampaikan tentang materi ini, saya berusaha menyampaikan sesuatu berdasarkan prioritas ketika saya diminta. Apa yang saya lihat. Yang kedua adalah yang saya inginkan, pengajian itu merubah seseorang menjadi lebih baik. Itu terutama buat saya. Saya suka ngomong gini supaya saya jadi orang lebih baik. Tetapi saya sangat mengharapkan ilmu itu kita bukan untuk wawasan, tetapi untuk diamalkan menjadi barokah. Dan saya selalu sampaikan, ketika kita melakukan satu amal soleh walaupun kecil, Allah akan bukakan lebih baik, bukakan kebaikan, ya. Dan Masya Allah, ya kita juga udah tua-tua lah sebagian, ya. Artinya apa sih, ya? Kita itu namanya sungguh kalau jadi orang mukmin yang baik, yang benar, yang ikhlas. Tadi saya selalu ingatkan ikhlas. Pasti kita bahagia dunia akhirat. Pasti. Jadi mudah-mudahan ini ya, kalau kita doa yang sangat penting adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup sama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan solihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.